Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk kita semua pada hari ini. Dan tidak lupa kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hadas besar, yang dimana melanjutkan materi kita sebelumnya, yaitu tentang hadas kecil. Nah, yang pertama, hadas besar. Hadas besar adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim karena sebab-sebab tertentu. Kita terkena hadas besar apabila mengalami atau melakukan salah satu dari 6 perkara, yaitu yang pertama, berhubungan suami istri. Yang kedua, keluar air mani. Yang ketiga, haid. Yang keempat, melahirkan. Yang kelima, nifas. Dan yang keenam atau yang terakhir, meninggal dunia. Cara bersuci dari hadas besar adalah dengan mandi wajib, yaitu membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apabila tidak ada air atau karena sesuatu hal, maka bisa dengan tayamum. Masalah hadas besar bagi perempuan menjadi sangat penting dan menarik untuk dipelajari. Perempuan mengalami peristiwa khusus yang tidak dialami oleh seorang laki-laki. Seorang perempuan mengalami peristiwa haid, nifas, dan juga terkadang istihadah. Semakin penasaran? Bukan, jawabannya dapat kalian temukan pada penjelasan berikut ini. Nah, darah yang keluar dari rahim perempuan adalah beberapa macam. Ada yang dinamakan haid, nifas, dan juga istihadah. Nah, yang pertama perlu kita bahas adalah tentang haid. Pertama, yaitu haid ini yaitu darah yang keluar pada perempuan saat kondisi sehat. Adapun ciri-ciri secara umum adalah kental, hangat, baunya kurang sedap, hitam, merah tua, kemudian berangsur-angsur menjadi semakin bening. Kalau kamu sudah mengalami haid, maka bersyukurlah. Itu artinya organ-organ kewanitaanmu sedang berfungsi secara normal. Kapan perempuan mengalami haid? Sebagai perempuan, ada yang sudah mengalami haid yang saat mulai berumur 9 tahun. Namun, rata-rata mereka mengalaminya pada usia belasan tahun. Berapa lama masanya haid? Masa haid minimal adalah sehari semalam. Biasanya 6 atau sampai 7 hari. Dan yang paling lama adalah 15 hari. Kalau setelah 15 hari darah masih terus keluar, maka darah itu merupakan darah istihadah atau penyakit. Apabila kalian ada yang mengalami kondisi ini, segeralah berkonsultasi dengan dokter. Perlu diingat bahwa perempuan sedang haid tidak boleh melaksanakan sholat, puasa, membaca dan menyentuh atau memegang Al-Quran, tawaf, berdiam diri di masjid, berhubungan suami istri, dan cerai dari suami. Nah, penjelasan berikutnya yaitu tentang nifas. Darah nifas yaitu darah yang keluar sesudah melahirkan, setelah kosongnya rahim dari kehamilan, meskipun hanya segumpalan darah. Sedikit atau banyaknya darah nifas juga bervariasi. Ada yang hanya 1 tetes keluar sehari atau 2 hari. Rata-rata perempuan mengeluarkan dari nifas selama 40 hari dan yang paling lama 60 hari. Perempuan yang sedang nifas memiliki larangan yang sama dengan perempuan haid. Adapun cara mandi wajib untuk perempuan yang nifas sama sebagaimana mandinya haid. Nah, yang materi berikutnya tentang istihadah. Darah istihadah yaitu darah yang keluar tidak pada hari-hari haid dan nifas karena suatu penyakit. Darah istihadah ada 4 macam, yaitu yang pertama, keluar kurang dari masa haid. Yang kedua, keluar lebih dari masa haid. Yang ketiga, keluar sebelum usia haid atau
setelah masa menopausa. Yang keempat, keluar lebih lama dari maksimal masa nifas. Seorang perempuan yang mengeluarkan darah istihadah tetap harus melaksanakan kewajiban sholat dan puasa. Apabila hendak melaksanakan sholat, maka bersihkan darah itu, pakailah pembalut, kemudian ambillah air wudhu. Nah, pembahasan kita berikutnya yaitu cara bersuci dari hadas besar. Cara bersuci dari hadas besar adalah dengan mandi wajib, yaitu membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apabila tidak ada air atau karena sesuatu hal, maka bisa dengan tayamum. Nah, sini pembahasan mengenai mandi wajib. Nah, pengertian mandi besar atau mandi wajib adalah meratakan air ke seluruh tubuh dengan niat menghilangkan hadas besar. Yang kedua, sebab-sebab mandi besar. Seseorang harus melakukan mandi wajib bila ia berhadas besar. Firman Allah SWT, yang artinya, dan jika kamu junub, maka mandilah. Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Junub atau bersetubuh adalah salah satu hadas besar. Jenis hadas besar lainnya adalah keluar sperma, selesai haid bagi wanita, selesai melahirkan, selesai nifas, dan mati. Nah, pembahasan berikutnya, rukun mandi wajib. Rukun mandi ada dua, yaitu niat, yaitu menyengajakan menghilangkan hadas besar, dan meratakan air ke seluruh tubuh, kulit, dan rambut. Seperti itu. Pembahasan berikutnya, sunnah-sunnah mandi wajib. Nah, sunnah-sunnah ini meliputi yang pertama, membaca basmalah pada permulaan mandi, terus berwudu sebelum mandi, menggosok-gosok badan hingga bersih, mendahulukan bagian badan yang kanan dan berturut-turut. Nah, yang berikutnya, syarat mandi wajib. Yang pertama, dimulai dengan niat melakukan mandi wajib bersama dengan saat air pertama kali disiramkan ke tubuh. Anggota badan yang pertama kali disiram ini boleh yang manapun, baik bagian atas, bawah, ataupun tengah. Yang kedua, mengguyur seluruh anggota tubuh, termasuk tanpa terkecuali. Termasuk lipatan-lipatan badan yang biasa ada pada orang yang gemuk. Kulit yang berada di bawah kuku yang panjang dan membersihkan kotoran yang ada di dalamnya, bagian belakang telinga dan bagian depannya yang berlekuk-lekuk. Selangkangan kedua paha, sela-sela antara dua pantat yang saling menempel, dan juga kulit kepala yang berada di bawah rambut yang tebal. Jika ditemukan sedikit saja bagian tubuh yang belum terkena air, maka mandi yang dilakukan belum dianggap sah dan orang tersebut dianggap masih dalam keadaan berhadas. Yang berikutnya, tata cara mandi wajib. Nah, yang pertama itu ialah niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Jika dilafalkan, maka bacanya sebagai berikut. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhon lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar karena memenuhi kewajiban Allah Subhanahu wa taala dan semata-matanya karenanya. Yang kedua, menghilangkan najis apabila terdapat di badannya seperti bekas tetesan darah. Yang ketiga, membasahi seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pada saat mandi wajib, kita juga disunahkan untuk membaca basmalah. Mencuci kedua tangan sebelum dimasukkan ke dalam bejana. Berwudu terlebih dahulu, mendahulukan yang kanan dari yang kiri, menggosok tubuh dan sebagainya. Nah, pembahasan berikutnya yaitu tentang wudu. Di sini syarat dan rukun wudu. Yang pertama, syarat wudu ialah
Islam. Yang kedua, mumayyiz, yaitu dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Yang ketiga, memakai air yang suci dan menyucikan. Yang keempat, tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit, seperti getah dan kuteks atau cat kuku. Yang kelima, tidak berhadas besar seperti haid dan nifas. Nah, berikutnya tentang rukun wudhu. Rukun wudhu merupakan hal pokok yang tidak boleh ditinggalkan. Demikian juga dengan berwudhu. Ada beberapa hal yang tidak boleh ditinggalkan. Rukun wudhu ada 6, yaitu yang pertama, niat, yaitu niat dalam hati untuk berwudhu menghilangkan hadas. Waktu niat adalah bersama dengan membasuh muka. Adapun niat wudhu adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul hudu li rabbil hadasil asgharin fardhon lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat melaksanakan wudhu untuk menghilangkan hadas kecil, wajib karena Allah Ta'ala. Yang kedua, membasuh muka dari tumbuhnya rambut sebelah atas hingga ke dagu, dari telinga kanan sampai telinga kiri. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Yang keempat, mengusap sebagian kepala, mulai dari kening sampai ke tengkuk. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Mata kaki ikut dibasuh. Yang keenam, tertib atau urut, yakni melaksanakan wudhu sesuai dengan urutannya dan bersambung. Nah, pembahasan berikutnya, sunnah wudhu. Sunnah wudhu merupakan hal-hal yang dianjurkan untuk dilakukan saat wudhu. Perbuatan yang apabila dilakukan mendapatkan pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak berdosa. Sunnah wudhu yang pertama ialah membaca basmalah saat memulai wudhu. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan sebanyak 3 kali sebelum memulai wudhu. Yang ketiga, berkumur-kumur. Yang keempat, menghirup air ke dalam hidung dan mengeluarkannya lagi. Yang keempat, mengusap seluruh kepala. Yang kelima, mengusap 2 daun telinga di luar dan juga di dalam. Yang berikutnya, membasuh tiap-tiap anggota sebanyak 3 kali. Berikutnya, menyilang-nyilangkan anak jari kedua tangan dan anak jari kedua kaki. Berikutnya, mendahulukan anggota yang kanan dari anggota yang kiri. Berikutnya, wudhu dilakukan tanpa pertolongan orang lain, kecuali dalam keadaan terpaksa atau sakit. Berikutnya, pembasuhan anggota wudhu dilakukan secara berturut-turut atau tidak menunggu keringnya satu anggota badan baru membasuh anggota badan yang lain. Berikutnya, menggosok anggota wudhu agar lebih bersih, menjaga agar percikan air tidak kembali ke badan. Yang berikutnya, tidak bercakap-cakap saat berwudhu kecuali terpaksa. Dan berikutnya, berdoa sesudah selesai wudhu. Nah, pembahasan berikutnya, hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang menyebabkan batalnya wudhu seseorang jika mengalami salah satu hal berikut ini. Yang pertama, keluar sesuatu dari salah satu kedua jalan atau kubul dan kedubur. Yang kedua, hilangnya akal, baik karena tidur, mabuk, gila ataupun pingsan. Yang ketiga, bersentuhan kulit antara pria dan wanita yang sudah dewasa dan keduanya bukan mahram. Yang keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan tanpa penghalang, baik kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain dengan telak dan kanan. Yang keempat, pembahasan berikutnya, tata cara wudhu. Yang pertama ialah niat. Di sini niat wudhu. Nawaitul hudu li rabbil hadasil asgharin fardhon lillahi ta'ala. Yang artinya, aku berniat melaksanakan wudhu untuk menghilangkan hadas kecil wajib karena Allah Ta'ala. Yang kedua, disunahkan mencuci kedua telapak tangan, berkumur-kumur, dan juga membersihkan lubang hidung. Yang ketiga, membasuh muka. Yang keempat, membasuh kedua tangan sampai siku.
Yang kelima mengusap kepala. Yang keenam disunahkan membasuh telinga. Yang ketujuh membasuh kaki sampai mata kaki. Yang kedelapan tertib dilakukan secara berurutan. Dan yang terakhir berdoa setelah wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni minal ibadikas sholihin. Yang artinya, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan aku mengaku bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang suci, dan jadikanlah aku dari golongan hamba-hambamu yang saleh. Nah, pembahasan berikutnya yaitu tentang tayamum. Pengertian tayamum, coba kita bandingkan tayamum sebagai salah satu bentuk bersuci, sangat jarang dilakukan dan kita lihat di sekeliling kita. Secara bahasa, tayamum adalah berniat melakukan sesuatu, sedangkan menurut istilah, tayamum merupakan pelaksanaan mengusap debu ke wajah dan kedua tangan dengan syarat-syarat tertentu sebagai ganti berwudu dan mandi besar. Jadi, tayamum merupakan pengganti wudu dan mandi besar karena adanya sebab-sebab tertentu. Sebab-sebab diperbolehkannya tayamum, yang pertama, kelangkaan air, baik secara kasat mata maupun secara syara. Contoh, kelangkaan air secara kasat mata dalam keadaan bepergian dan benar-benar tidak ada air. Sedangkan kelangkaan air secara syara, misalnya, air yang ada hanya mencukupi untuk kebutuhan minum. Yang kedua, jauhnya air yang tersedia, yang keberadaannya diperkirakan di atas jarak 2,5 meter. Artinya, jika dimungkinkan ada air tetapi di atas jarak tersebut, maka diperbolehkanlah bertayamum. Yang berikutnya, sulitnya menggunakan air baik secara kasat mata maupun syara. Contoh, sulit secara kasat mata, misalnya airnya dekat tetapi tidak bisa dijangkau karena ada musuh, karena ada binatang buas, karena dipenjara dan seterusnya. Contoh sulit menggunakan air secara syara, misalnya karena khawatir akan datang penyakit, takut penyakitnya semakin kambuh, atau takut lama sembuhnya. Pembahasan berikutnya ketentuan tentang tayamum. Berbeda dengan wudu, tayamum memiliki ketentuan-ketentuan khusus sebagai berikut. Yang pertama, harus dilakukan setelah masuk waktu sholat. Yang kedua, jika disebabkan oleh kelangkaan air, maka harus dibuktikan setelah melakukan pencarian dan pencarian tersebut dilakukan setelah masuk waktu sholat. Yang ketiga, tanah yang dipergunakan harus yang murni, tidak bercampur dengan barang lain seperti tepung, suci, bersih, lembut, kering, dan berdebu. Yang keempat, tayamum hanya sebagai pengganti wudu dan mandi besar, bukan pengganti menghilangkan najis. Yang kelima, sebelum melakukan tayamum, jika memiliki najis, harus disucikan terlebih dahulu. Yang keenam, tayamum hanya bisa dipergunakan untuk satu kali syarat wajib. Boleh menggunakan tayamum untuk salat wajib, disusul salat sunat, salat jenazah, atau membaca Al-Quran. Yang berikutnya, meskipun penggantian tayamum berbeda dengan wudu, jika wudu memiliki 6 ketentuan wajib, maka tayamum hanya memiliki 4 rukun, yaitu niat dalam hati, mengusap wajah, mengusap kedua tangan, dan berurutan. Berikutnya, tayamum menjadi batal disebabkan oleh perkara-perkara yang juga membatalkan wudu. Berikutnya, oleh karena salah satu sebabnya adalah kelangkaan air, maka tayamum akan menjadi batal ketika menemukan air sebelum sholat dilaksanakan. Nah, pembahasan berikutnya tentang tata cara tayamum. Yang pertama, niat. Niatnya sebagai berikut. Nawaitu tayyamumal
tibahatis sholati faradun lillahi ta'ala. Yang artinya aku berniat bertayamum untuk dapat mengerjakan sholat karena Allah Ta'ala. Yang kedua, mengusap muka dengan tanah atau debu yang suci. Yang ketiga, mengusap tangan kanan hingga siku-siku dengan debu. Yang keempat, mengusap tangan kiri hingga siku-siku dengan debu. Yang berikutnya, doa sesudah tayamum. Niatnya, Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni minal ibadikas solihin. artinya aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan aku mengaku bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang suci, dan jadikanlah aku dari golongan hamba-hambamu yang soleh. Nah, itu tadi penjelasan tentang tayamum dan juga penjelasan tentang materi kita, yaitu tentang hadas besar. Terima kasih.